Sebuah koin dijatuhkan ke dalam sebuah sumur. Jika waktu total dari koin mulai dijatuhkan sampai terdengar bunyi koin menyentuh permukaan air adalah T, dan kecepatan gelombang suara V, serta percepatan gravitasi G, tentukan kedalaman permukaan air sumur. Nyatakan dalam suku T, V, dan G. Oke teman-teman, jadi ada sebuah soal di sini, soal tentang koin ya. Jadi kita gambarkan dulu. Pura-puranya ini adalah sebuah sumur. Oke. Kemudian kita potong lah ya atasnya. Jadi ada sebuah koin. Nah, koin ini dijatuhkan dari atas permukaan sumur ya. Jadi kedalaman sumurnya ditanyakan nih ya. Jadi katakanlah kedalaman sumurnya adalah H. Kita ingin mencari nilai H ini tetapi dalam suku T, V, dan G. Karena ini dijatuhkan ya, koinnya dijatuhkan, tentu koinnya jatuh ke bawah dengan kecepatan awal 0 gitu ya. Dijatuhkan berarti gerak jatuh bebas gitu ya. Kemudian setelah koinnya sampai ke dasar permukaan sumur ya, tumbukan koin dengan permukaan sumur akan menghasilkan yang namanya bunyi gitu ya, akan menghasilkan bunyi. Bunyi ini kemudian akan merambat ke atas. Jadi bunyi atau suara akan merambat ke atas. Nah, waktu untuk koin jatuh sampai bunyi naik ke atas itu adalah T. Ya, jadi diketahui T besar ini adalah waktu total ya. T besar adalah waktu total. Di mana T besar ini kita misalkan aja menjadi T1 ditambah T2 ya. T1 adalah waktu untuk koin jatuh, ini adalah T1 ya. T2 adalah waktu untuk bunyi naik, ini adalah T2. Nah, karena koin jatuh itu GJB, waktu jatuh bebas itu kita langsung pakai rumus cepat akar 2H per G ya. Tentunya teman-teman udah tahu ya dari mana akar 2H per G ini. Ini adalah waktu untuk koin jatuh bebas. Kemudian ketika bunyinya naik ke atas ya, bunyi naik ke atas, ini jenis geraknya adalah GLB. Karena bunyi itu tidak dipengaruhi gravitasi ya. Tidak dipengaruhi oleh gravitasi ya. Dengan kata lain, bunyi ini karena dia gelombang, ketika dia naik ke atas ya, kecepatannya tidak berkurang. Ya, bunyi yang bergerak ke atas itu tidak kita anggap gerak vertikal ke atas. Nggak kita anggap GVB, apa GVA, nggak. Ya, kita anggapnya GLB. Karena bunyi bergerak itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi sehingga kecepatannya tidak berubah gitu ya. Nah, kecepatan gelombang bunyi itu adalah V tadi. Berarti kalau kita pakai rumus GLB, V sama dengan S per T gitu ya. V-nya diketahui, S-nya adalah H. Ya, H ini adalah jarak dari permukaan ke atas. Itu berarti sama dengan kedalaman permukaan air yang ingin kita cari. T-nya adalah T2. Maka kita akan dapatkan nilai T2 sama dengan H per V. Maka kalau kita masukkan kembali ke persamaan T tadi, T sama dengan T1-nya akar 2H per G. H-nya kita ganti H besar ya teman-teman ya. Jadi karena kita awalnya tadi buatnya H besar. Jadi akar 2H per G ditambahin T2. T2-nya adalah H per V. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan persamaan dalam T, H, G, dan V. Nah, kita mau carinya H, ya kita mau cari H. Tetapi masalahnya adalah kita harus menyatakan H ini dalam variabel T, G, dan V. Nah, berarti kita harus mengeluarkan H dari persamaan ini sehingga kita bisa mendapatkan H sama dengan bla 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 gitu ya dalam T, V, dan G gitu ya. Nah, gimana nih caranya nih? Persamaannya kita bentuknya seperti ini, kita harus keluarkan H ya.
Nah, kalau kita lihat persamaannya teman-teman ya, seandainya bagian yang H per V-nya nggak ada, berarti kita udah langsung aja T kuadrat sama dengan 2H per G gitu ya. Dengan mudah kita dapatkan nilai H sama dengan G T kuadrat per 2 gitu ya. Kalau H dan V-nya nggak ada. Sebaliknya, kalau misalnya 2H per G-nya nggak ada, maka kita langsung T sama dengan H per V. Berarti H sama dengan TV gitu. Udah selesai ya. Nah, masalahnya adalah sekarang kita nggak bisa mencari H ini kalau begini persamaannya, ya kan? Kita keluarkan H dari yang sebelah kanan, yang ini nggak bisa kita keluarin karena berbeda ya. Yang H ini pangkat 1, yang H ini pangkat setengah gitu ya. Ini pangkat 1, yang ini pangkat setengah gitu. Nah, gimana caranya kita mengeluarkan H dari persamaan seperti ini ya? Nah, kita harus sedikit memutar otak di sini. Kita harus namanya menggunakan manipulasi matematika. Jadi kita ubah persamaannya sehingga kita bisa menyelesaikan. Nah, ilmu yang kita punya di matematika yang bisa digunakan di sini adalah persamaan kuadrat. Ya, kalau persamaan kuadrat kita bisa selesaikan. Misalnya yang satu X kuadrat, yang satu lagi X ya. Nah, ini kita bisa cari nilai X gitu ya. Karena walaupun pangkatnya berbeda, ini kita bisa gunakan ilmu persamaan kuadrat sehingga kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi ini kita ubah menjadi persamaan kuadrat ya. Idenya begini teman-teman. Kita misalkan akar H itu adalah X. Oke, akar H adalah X, maka H itu sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Kalau akar H-nya X, tentu H X kuadrat kan ya. Maka kita ubah persamaan kita menjadi T sama dengan akar 2H per G kaliin akar H ditambahin 1 per V kaliin H. Kan gitu ya. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan kuadrat akar 2 per G kaliin X gitu ya. Tambahin 1 per V. 1 per V kaliin X kuadrat. Nah, ini kan jadi bentuk persamaan kuadrat ya teman-teman ya. Nah, kalau udah begini kan kita udah bisa selesaikan. Kalau nggak bisa difaktorkan ya pakai aja rumus ABC kan gitu ya. Biar lebih bagus ya, ini terserah sih sebenarnya. Kita atur yang bagus aja ya teman-teman. Jadi 1 per V X kuadrat ditambahin akar 2 per Gx dikurang T sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita tinggal tentu persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX kurang C gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Maka A nya itu tentu 1 per V, B nya adalah akar 2. Aduh sorry teman-teman, ketutup ini ya. B nya adalah akar 2 per G dan C nya adalah min T ya. Jadi ini harusnya plus ya. Jadi C nya adalah min T. Oke, untuk mencari H tentu kita akan gunakan rumus ABC. Kita gunakan rumus ABC. ABC. Ya, sampai sini teman-teman udah bisa ya. Udah bisa sendiri lah ya. Jadi rumus ABC itu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya, sampai sini kita tinggal substitusikan aja. Berarti X sama dengan min B berarti min akar 2 per G plus minus gitu ya, akar B kuadrat. B kuadrat berarti 2 per G kurang 4 kali A per V kali C nya adalah min T, jadi plus ke depan kali T per 2A ya, jadi 2 per V gitu ya teman-teman. Jadi V nya kita bisa naikkan ke atas. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, walaupun bentuknya agak
kacau gitu ya. Tapi ini kita udah selesai dalam bentuk variabel yang diketahui gitu ya. Akar 2 per G ditambahin 4T per V, ditutup kurung lagi, per 2. Nah ini secara jawabannya masih X teman-teman. Jangan lupa X itu tadi akar H ya. X itu tadi akar H, berarti kalau kita ganti di sini X-nya adalah akar H gitu ya. Maka di sini kita kembali tulis lagi. Ya, kita copy, kita turunkan ke bawah. Nah, jadi ini adalah X-nya akar H teman-teman. Berarti bentuk akhirnya adalah H sama dengan, kita hilangkan akar tentu kuadrat ya teman-teman ya. Jadi kita langsung kuadratkan semuanya. Ya, jadi ini kita copy lagi aja. Kita copy, letakkan kemari, kecilin dikit. Gitu ya. Jadi ini tinggal kita kuadratin. Kuadrat. Ya, gitu ya. Oke, ini kalau teman-teman mau sederhanakan lagi silahkan, tapi segini juga insya Allah udah cukup lah. Oke, gitu teman-teman, untuk pembahasan soal kali ini nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu soal yang panjang-panjang. Ini kita bahas yang pendek lah kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di video lainnya ya. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.